Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran matematika. Garis dan sudut, materi kelas 7 semester 2. Untuk topik yang akan Bu Guru bahas adalah yang pertama adalah sudut penyiku. Kemudian sudut pelurus, sudut bertolak belakang, dan yang terakhir yaitu sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong satu garis. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudut saling berpenyiku berarti di sini terdapat atau berada di sudut siku-siku. Sudut siku-siku kalian tahu besarnya adalah 90 derajat. Maka jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Kalau di gambar ini berarti sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 90 derajat. Misalkan di sini ada sebuah sudut yang besarnya 20 derajat. Maka penyikunya adalah 90 dikurangi 20. Jika sudutnya 38 derajat, maka penyikunya berapa? Iya, betul sekali. 90 dikurangi 38 derajat. Jadi antara penyiku dan siku-siku itu berbeda. Kalau siku-siku itu pasti nilainya 90 derajat. Tapi kalau penyiku itu berarti 90 dikurangi. Dikurangi berapa? Tergantung sudutnya berapa. Jadi kalau misalkan sudutnya P, maka penyikunya adalah berapa? Iya, 90 dikurangi P. Kemudian sudut saling berpelurus, berarti berada di garis lurus. Kalian tahu bahwa garis lurus besarnya adalah 180 derajat. Nah, kalau sudut yang saling berpelurus berarti mereka berada di atas garis lurus ya, berada di garis lurus. Maka jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Jadi di sini sudut alfa ditambah sudut beta itu sama dengan 180 derajat. Misal ada sudut 78 derajat, maka pelurusnya berapa? Iya, 180 dikurangi 78 derajat. Kalau sudutnya 105 derajat, maka pelurusnya 180 dikurangi 105. Nah, jika sudutnya A, maka pelurusnya adalah berapa? Iya, 180 dikurangi A. Jadi, kalau sudut lurus itu besarnya 180 derajat, tapi kalau pelurus itu adalah 180 dikurangi sudutnya berapa. Jadi harus bisa membedakan ya. Kemudian sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di sini ada sudut alfa 1 bertolak belakang dengan sudut alfa 2. Alfa 1 bertolak belakang dengan sudut alfa 2. Sudut beta 1 bertolak belakang dengan sudut beta 2. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Jadi besarnya sama. Jadi di sini sudut alfa 1 sama dengan sudut alfa 2. Besarnya sama. Sudut beta 1 besarnya sama dengan sudut beta 2. Nah, sekarang berapakah ukuran sudut ini? Cara menghitungnya dengan menggunakan busa derajat. Kita lihat. Ini 0. Dari 0 ya ngitungnya.
Terus 1 setiap ini langsung 15, 30. Iya. Berarti 45 derajat. Ini besarnya adalah 45 derajat. Jadi sudut ini besarnya 45 derajat. Berapa sudut penyikunya? Kalau penyiku dilihat berarti di 90 derajat. Ya, di sini. Nah, ini di 90 derajat. Berapa? Iya, penyikunya kita hitung. Nah, ini mulai dari nolnya di sini. Nah, 45 derajat juga. Jadi penyiku sudut ini adalah 45 derajat. Berapa besar pelurusnya? Pelurus berarti berapa? Di mana garis lurus 180 di sini. Nah, ya. Nah, di sini. Kita hitung berapa sih besarnya ini? Nah, kita ngitung mulai dari sini 15. Iya, berarti besar pelurusnya adalah 135 derajat. Kemudian berapa besar sudut tolak belakangnya? Tolak belakang berarti di mana? Ya, di belakangnya sini ya, di seberangnya. Ini tadi 45 derajat, maka tolak belakangnya berapa? Iya, di sini pertolak belakang. Iya. 45 derajat juga, karena sudut yang saya bertolak belakang besarnya sama. Nah, kemudian berapa besar penyiku dari sudut ini? Penyikunya. Berapa penyikunya? Bisa ada yang tahu? Iya. Karena ini besarnya lebih dari 90 derajat. Nih, besarnya berapa? Iya. 120 derajat. Maka sudut ini tidak punya penyiku. Kalau pelurusnya ada nggak? Iya, ada pelurusnya ini. Boleh di sini ya. Berapa pelurusnya? Kita lihat di sini. Kita hitung, ya 60 derajat. Pelurus berada di garis lurus. Sudut pelurusnya adalah 60 derajat. Berapa besar sudut bertolak belakangnya? Nah, ya, bertolak belakang di mana? Ya, di sini ya. Nah, ini sudut bertolak belakangnya berapa? Iya, sama ya, 60 derajat. Ada berapa sudut yang bertolak belakang yang terbentuk? Coba lihat. Nah, ini 1, ada berapa pasang? 2. Iya, ada 2 pasang. Betul sekali. Apakah sudut yang bertolak belakang ukurannya sama? Coba diukur. Nah, ini 120. Yang kuning ini ya atas. Coba yang bawah. Oh, 120 derajat juga. Berarti besarnya sama. Ini juga 60. Ini juga 60. Ya, jadi besarnya sama ya. Berapa banyak pasang? Berapa banyak pasang pelurus yang terbentuk? Sudut pelurus yang terbentuk. Pelurus. Nah, saling berpelurus. 60, 120. 1 ini saling berpelurus. Boleh sebelah sini. Nah, 2. 3. Ya, 4. Ada 4 pasang pelurus ya, yang saling berpelurus. Tentukan sudut penyiku, sudut pelurus, dan sudut bertolak belakang dari sudut di bawah ini. Ada sudut besarnya berapa coba? Yuk, berapa? Nah, penyikunya. Berarti ini ya, tinggal ke 90 derajat. Berapa? 15 derajat. Satu ini 15 ya. Terus pelurusnya. Nah, ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa? 105 derajat. Betul sekali. Kemudian bertolak belakangnya di sini ya, sama ya. Sudut bertolak belakangnya sama, yaitu 75 derajat. Jadi sudut penyikunya 15 derajat, kemudian sudut pelurusnya adalah 105 derajat, dan sudut bertolak belakangnya adalah 75 derajat. Sebagai contoh yang pertama,
Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar sudut siku-siku. Nah, di dalamnya ada sudut alfa dan sudut 35 derajat. Tentukan besar sudut alfa. Nah, penyelesaiannya adalah di sini sudut alfa ditambah sudut 35 derajat sama dengan 90 derajat karena mereka saling berpenyiku. Ya, sudut yang saling berpenyiku. Terus sudut alfa sama dengan 90 derajat dikurangi 35 derajat. Maka sudut alfanya besarnya adalah 55 derajat. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sudut yang berada di garis lurus. Ya, berarti ketiga sudut ini adalah saling berpelurus. Diketahui sudut ABE adalah 4x derajat. Sudut DBE adalah 58 derajat. Sudut CBD adalah 3x ditambah 73 derajat. Tentukan ya. Tentukan besar sudut CBD. CBD ini besarnya berapa? Penyelesaiannya di sini karena mereka berada di garis lurus, berarti mereka saling berpelurus. Maka sudut ABE ditambah sudut DBE ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat karena mereka saling berpelurus. Nah, kita masukkan 4x derajat ditambah 58 derajat ditambah 3x ditambah 73 derajat sama dengan 180. 4x ditambah 3x berapa? Ya, 7x. 58 ditambah 73 berapa? Ya, 131 derajat. 7x ditambah 131 derajat sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan 180 derajat dikurangi 131 derajat. 7x sama dengan 49, maka x-nya adalah 7 derajat. Substitusi nilai x ke persamaan 3x ditambah 73. Berat sudut CBD yaitu 3x ditambah 73. Maka 3 kali 7 ditambah 73. 3 kali 7, 21 tambah 73. Ya, maka sudut CBD besarnya adalah 94 derajat. Contoh yang ketiga. Diketahui besar sudut A sama dengan 2/3 sudut penyikunya. Tentukan nilai A. B. Berapa besar sudut penyikunya? Jawab. Besar sudut A sama dengan 2/3 sudut penyikunya. Sudut A misalkan A. Sama dengan berarti tanda sama dengan 2/3 berarti 2/3 sudut penyikunya. Diingat, penyiku. Bukan 90 derajat tok ya, tapi 90 derajat dikurangi A. Maka model matematika dari kalimat di atas adalah A sama dengan 2/3 kali 90 dikurangi A. Kedua ruas dikalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Iya, tujuannya untuk menghilangkan penyebut 3 ini. 3 kali A sama dengan 3 kali 2/3 kali 90 dikurangi A. Ini 3 dibagi 3, kita bisa mencoretnya. Maka jadinya adalah 3A sama dengan 2 kali 90 dikurangi A. Tiga A sama dengan 2 kali 90 dikurangi 2 kali A. 3A sama dengan 180 dikurangi 2A. Nah, ini 2A-nya pindah ke ruas kiri. Negatif pindah jadinya positif.
Maka di ruas kiri jadinya 3A ditambah 2A sama dengan 180. 3A tambah 2A yaitu 5A sama dengan 180. A sama dengan 180 dibagi 5 yaitu 36. Jadi nilai A-nya adalah 36 dan besar sudut penyikunya adalah 90 dikurangi A sama dengan 90 dikurangi 36 sama dengan 54 derajat. Contoh yang keempat. Pelurus suatu sudut besarnya 3 kali penyiku sudut tersebut. Besar pelurus sudut tersebut adalah, caranya hampir sama dengan yang tadi nomor 3. Misalkan suatu sudut itu kita misalkan dengan P, boleh dengan H, boleh dengan T, boleh. Pelurus suatu sudut besarnya 3 kali penyiku sudut. Pelurus, ingat ya, pelurus berarti 180 dikurangi P, karena kita memisahkan sudutnya P. Jadi bukan hanya 180 tok, tapi kalau pelurus berarti 180 dikurangi P. Besarnya berarti sama dengan 3 kali. Nah, penyiku sudut, penyiku berarti 90 dikurangi P, karena sudutnya kita misalkan P. Jadi diingat ya, kalau pelurus berarti 180 dikurangi, kalau penyiku berarti 90 dikurangi. Maka model matematika dari kalimat di atas adalah 180 dikurangi P sama dengan 3 kali 90 dikurangi P. Kita kalikan ya, 180 dikurangi P sama dengan 3 kali 90 dikurangi 3 kali P. Diingat di sini ya, semua yang ada di dalam kurung dikalikan 3. Jangan hanya 90-nya dok, tapi P-nya juga dikalikan 3. 180 dikurangi P sama dengan 270 dikurangi P. Nah, di sini 3P-nya pindah ke ruas kiri, nanti jadi positif. Nah, kemudian 180-nya pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Maka diperoleh 3P sama dengan dikurangi P sama dengan 270 dikurangi 180. 3P dikurangi P sama dengan 270 dikurangi 180. 3P dikurangi P berapa? Berarti tinggal, iya, 2P sama dengan 90. Maka P sama dengan 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi besar pelurus sudut itu adalah 180 dikurangi P sama dengan 180 dikurangi 45. Sama dengan 135 derajat. Penyiku suatu sudut adalah 36 derajat. Contoh yang kelima ya. Pelurus suatu sudut tersebut adalah berapa? Caranya hampir sama dengan tadi. Misalkan sudutnya kita misalkan P boleh. Penyiku suatu sudut adalah 36 derajat. Penyiku, ingat penyiku, ya. 90 dikurangi P. Adalah berarti sama dengan 36 derajat. Maka model matematikanya adalah 90 dikurangi P sama dengan 36 derajat. 36-nya pindah ke ruas kiri, nanti jadi dikurangi. P-nya pindah ke ruas kanan jadi positif. 90 dikurangi 36 sama dengan P. Atau dibalik boleh. P sama dengan 90 dikurangi 36. Sama dengan 54 derajat. Jadi, pelurus sudut P adalah 180 dikurangi P. Sama dengan 180 dikurangi 54. Sama dengan 126 derajat. Itulah contoh sudut penyiku dan pelurus. Sekarang ke topik berikutnya yaitu sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong satu garis. Diingat ini ya, antara dua garis sejajar ini berarti ini maksudnya adalah dalam. Kalau di atas ataupun di bawah atau di kanan kirinya nanti adalah luar ya. Kalau
di antara, itu berarti dalam, kalau di luar ya di luar, di atas atau di bawahnya garis sejajar itu. Ingat-ingat ya. Sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang arah hadapnya sama, mengarahnya sama. Nggak ke atas semua, ke bawah nih. Ini kan, sudutnya ngarah ke sana, ini juga ke sana semua. Nah, ini ke bawah, ini juga ke bawah semua. Sudut-sudut yang sehadap besarnya itu sama. Nah, contoh pasangan sudut yang sehadap adalah, nah perhatikan di sini ada dua garis sejajar ya, dipotong oleh garis M. Yang pertama, nah ini sudut 2 dan sudut 6 itu sehadap, maka sudut 2 sama dengan sudut 6 besarnya sama. Kemudian mana lagi? Iya, sudut 4 dan sudut 8, maka besar sudut 4 sama dengan sudut 8. Mana lagi? Sudut 3 dan sudut 7, maka besar sudut 3 sama dengan sudut 7. Terakhir yaitu sudut 1 dan sudut 5. Maka besar sudut 1 sama dengan sudut 5. Itu sudut-sudut yang saling sehadap. Sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di dalam atau di antara garis A dan B serta berseberangan terhadap garis M. Ini garis A dan B berseberangan ini. Ini di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yaitu dalam berseberangan. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi ini sudutnya sama besar. Contoh pasangan sudut dalam berseberangan. Yang mana berarti hanya ada sudutnya di dalam atau di antara garis sejajar A dan B. Ya, sudut 4 dan sudut 5. Maka besar sudut 4 sama dengan sudut 5. Kemudian pasangan satunya adalah sudut 3 dan sudut 6. Maka besar sudut 3 sama dengan sudut 6. Besarnya sama. Kemudian sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis A dan B. Di atas atau di bawahnya ya. Sudut sejajar itu. Serta berseberangan terhadap garis M. Garis yang memotong. Nih. Ini kan di luar, di atas, dan di bawah. Ini berseberangan. Satu di kiri, satu di kanan. Kiri, ini kanan. Sama ya. Jadi berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk itu adalah sama besar. Jadi besarnya sama. Contoh pasangan sudut luar berseberangan. Yang pertama, 2 dan 7. Sudut 2 dan sudut 7. Sudut 2 besarnya sama dengan sudut 7. Kemudian pasangan yang kedua, sudut 1 dan sudut 8. Maka sudut 1 besarnya sama dengan sudut 8. Itu luar berseberangan. Kemudian sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara atau di dalam garis A dan B serta sepihak terhadap garis M. Sepihak itu ya satu di kanan, ya satunya di kanan lagi. Dua-duanya di kiri atau dua-duanya di kanan. Itu pasangannya sepihak. Contoh pasangan sudut dalam sepihak. Yang pertama, sudut 4 dan sudut 6. Ini kan sepihak di kanan semua. Nah, sudut 4 dan sudut 6 itu sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi besarnya itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian pasangan yang kedua, sudut 3 dan sudut 5. Maka sudut 3 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis A dan B, serta sepihak terhadap garis M. Ya.
Dan besar sudut-sudut luar sepihak yang terbentuk jumlahnya 180 derajat. Ya. Ini di atas atau di bawah. Contoh pasangan sudut luar sepihak. Yang pertama sudut 2 dan sudut 8. Maka sudut 2 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Pasangan yang kedua, sudut 1 dan sudut 7. Maka sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Ingat-ingat ya, sifat-sifat pasangan sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ya, sebagai contoh, di sini ada garis sejajar A dan B dipotong oleh garis M. Tentukan besar sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Dari sudut 1 dulu. Sudut 1 dan 104 derajat. Jadi yang diketahui hanya satu sudut ini, 104 derajat. Sudut 1 dan sudut 104. Apa ini? Ya, sehadap. Karena sehadap, maka sudut 1 besarnya sama dengan 104 derajat. Terus, sudut 2. Sudut 2 dengan 104 derajat. Apa pasangannya? Ya, saling bertolak belakang. Karena saling bertolak belakang, maka sudut 2 juga sama dengan 104 derajat. Sudut 3 dan 104 derajat. Ya, saling berpelurus karena berada di garis lurus ini ya. Ya, maka mereka berdua saling berpelurus. Maka sudut 3 ditambah sudut 104 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurangi 104 derajat sama dengan 76 derajat. Kemudian sudut 4. Sudut 4 dan 104 derajat. Mereka adalah luar sepihak. Ya. Maka sudut 4 ditambah 104 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut 4 sama dengan 180 derajat dikurangi 104 derajat sama dengan 76 derajat. Terus sudut 5 dan 104, sudut 5. Iya, luar berseberangan. Mereka berpasangannya luar berseberangan. Maka karena luar berseberangan, karena berseberangan itu besarnya sama. Jadi sudut 5 sama dengan 104 derajat. Yang terakhir adalah sudut 6. Nah, sudut 6 dengan 104 apa pasangannya ya? Ada nggak? Ya, nggak ada. Maka kita cari dengan yang lain, yaitu 106 dengan sudut 6 dengan sudut 2. Ya, apa? Iya, dalam sepihak. Jadi sudut 6 dan sudut 2 itu saling dalam sepihak. Maka sudut 6 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 2. Itu sama dengan 180 derajat dikurangi 104. Yaitu 76 derajat. Yaitu contoh sepintas menghitung sudut. Jadi walaupun hanya satu sudut yang diketahui, tapi sudut yang lain bisa dicari. Ya, demikian pembahasan materi kali ini. Guru sampaikan, tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.